Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kakanda Kiai Haji Hanif, Kiai Afif Hasan, dan juga saya hormati Ananda Muhammad Faiz yang sudah jauh-jauh hadir karena untuk acara ini. Katanya beliau tidak diingatkan oleh panitia bahwa acara ini masih tetap berlangsung, sehingga beliau masih menanyakan apa terus acara ini. Kelengahan panitia ini. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan mujalasah kita di tempat yang insya Allah membawa keberkahan kepada kita semua yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang bisa mengikuti melalui online. Semoga barokah dari para guru-guru kita, dari masyayikh kita, muassis serta penerus pondok pesantren An-Nuqoyah kita terus mengalir kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula seluruh hadirin alumni pondok pesantren An-Nuqoyah. Ini beda ada guru saya, beda kancakona saya. Masih kerja kebetulan yang memberi sambutan Bapak Jazuli, karena itu kancakona saya. Kebetulan di tempatnya kancakona karena memang banyak kancakona. Alhamdulillah ya, saya bisa banyak menggali juga informasi dari beliau Kiai Afif tentang beberapa hal yang tidak pernah saya mungkin dapatkan, karena generasi saya mungkin beda dengan beliau. Beliau kejopok kasih lebih sepuh. Saya walaupun kejopok ke generasi Ki Asim, generasi Syekh Asim, terus ke Kiai Amir, Ki Waris, tapi mungkin Ki Kana ya, Ki Kana. Karena itu Ki punya amain. Ki punya amain, tapi main saya itu lambat itu lembar. Sejak kecil saya main lembar. Ki badannya Ilyas. Ni Arfiah saya memang sejak kecil mana biasa sekolah saya esanguin sekolahan sekarang ni Ilyas. Para hadirin yang saya hormati, saya berbicara semakin ini mungkin lebih banyak pada sisi informasi saya dari ISO mungkin. Karena yang seperti saya katakan tadi. Jadi sangat sulit untuk mencari jejak kalau saya kemudian bisa menginformasikan dari lain sementara saya masih kecil. Jadi kegiatan seperti ini memang perlu digali juga dari putra-putra yang lain. Sehingga informasi sejarah ini bisa lebih utuh kita serap. Sehingga kita bisa mengambil apa yang menjadi hikmah daripada adanya menggali sejarah dari para masyayikh kita. Ini bicara tentang ini menarik Dunil bin Manci. Jadi saya kira minta ke santren ini kadang-kadang Manci ini sekarang. Buktinya tadi saya semang kata ojo ondem dulu sampai sini terak. Saya tak kerja mak terak di sini. Berarti ini santai ini songkul sendiri. Jadi mau minta ke sekarang, minta ke gulu-gulu kata sudah andi keping. Jadi alhamdulillah ini
keberkatan kita bersama berkumpul di sini sehat dan juga ini paling terak karena metik terok ini. Para hadirin yang saya muliakan, para alumni yang saya hormati, mungkin saya berbicara tidak sepanjang beliau, jadi karena sebatas apa yang saya temukan. Jadi tantangan kita ya An-Nukoyah ini kan dengan perubahan sosial budaya masyarakat ya. Perubahan sosial budaya masyarakat ini sudah juga berubah seiring dengan perubahan zaman. Zaman ke Ilyas, zaman ke Waris, zaman almarhum ke Isom dan semuanya itu. Dan sekarang perubahan budaya sosial juga berbeda. Tapi yang saya lihat bahwa alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan agama sepertinya memang mulai naik, mulai tinggi. Sehingga dari dulu sampai sekarang kan jumlah santri itu beda, lebih banyak sekarang. Berarti kan kesadaran di dalam pendidikan agama ada peningkatan. Itu yang pertama. Karena tantangan dan budaya yang sudah berbeda, ekonomi sosial masyarakat berbeda, maka kita di An-Nukoyah ini melanjutkan lelampah sesepuh. Masih ketika berdeki Waris, masih ketika berdeki Bashir ini kita pernah dikumpulkan bersama. Dikumpulkan itu lembaga, ya, dikumpulkan itu lembaga bagaimana ya, banyak berita-berita apa namanya debu-debu beliau, ya debu-debu beliau yang mungkin ada sebagian yang tidak perlu saya sampaikan karena itu urusan keluarga, ya urusan keluarga. Yang hadir itu hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan pepanggian ini harus terus dilanjut karena dulu zaman sesepuh pepanggian Jumat itu lengan-lengan. Ya, berpindah-pindah dari dalam tengah, yang sebut dalam tengah sering bocorin itu ke Muksid itu beliau para masyayikh itu saya ikut dulu masih kecil itu bermain catur ya. Saya ngalak apa namanya pion-pion semateh itu mereka kalak akan itu pion pak itu ku bisa saya main TV saya ikut almarhum itu ku dalam tengah aku bocorin biasa ikut beliau komunikasinya dengan cara bermain catur luar biasa, santai. Tapi saya tidak bisa menangkap apa yang mereka bicarakan banyak karena kikanak saya. Seandainya saya bisa menggali mungkin banyak hikmah yang bisa diperoleh. Jadi beliau obu-obu sambil ada santai, sambil serius. Jadi Jumatan itu terus, ini terus harus dilanjutkan. Tetapi pada waktu itu masih sebatas yang mau hadir. Semuanya siapa yang mau hadir ada berapa kali. Akhirnya kemudian Ki Bashir mengundang secara resmi berkumpul di dalam latih bahwa ini karena sudah banyak yang meninggal maka perlu ada yang melanjutkan. Jadi kalau istilahnya Ki Afif tadi apa tadi istilahnya saya pulang setuju goyah itu ya istilah goyah tidak setuju adaptasi dengan perubahan karena beliau memanggil kita bersama-sama ini kemudian hari ya menunduk otatuti Dewan Masyayikh. Nah ini sejarah Dewan Masyayikh. Terbatas beberapa orang, ya beberapa orang. Kemudian memasukkan lagi. Saya tidak mau menyebut siapa dulu karena memang itu sebenarnya itu ada rekamannya. Insya Allah ada rekamannya. Kemudian dari itu berkembang terus berjalan itu Dewan Masyayikh yang beberapa orang sehingga sampai difoto di kalender itu ya mungkin ada Dewan Masyayikh itu ya mungkin ada di foto di kalender mungkin walaupun pada waktu difoto di kalender itu sudah ada bismole sebenarnya ke Ki Bashir kakak kita merasa kalau Dewan Masyayikh belum pantas sehingga sampai dibahas apa syekh itu hingga ke semuanya dari Kiai Busiri menyampaikan apa definisi syekh, kemudian Kiai Muhsin menyampaikan apa definisi syekh. Jadi masyayikh An-Nukoyah gitu ya. Jadi kita merasa tidak pantas. Akhirnya disampaikan kepada almarhum Ki Bashir bahwa kita merasa tidak pantas memang. Selevel dengan beliau. Berarti kan selevel dengan beliau kan. Beliau masih ada selevel dengan beliau. Mari kita tidak pantas. Tetapi beliau tetap ya, tetap
menginginkan demikian, akhirnya yang disepakati pada waktu itu bahwa kita menjadi dewan pengasuh. Dewan masyayikh tetap pada beliau, pada Kiai Bashir, pada Kiai Abdul Basit, dan kepada Kiai Abdul Muksid. Dewan masyayikh. Kita akhirnya di dewan pengasuh karena ada di pengasuh masing-masing daerah. Beliau sendiri sebenarnya yang apa namanya, sehingga kita juga memasukkan. Ada yang beliau tidak sebut, kita masukkan karena walaupun tidak ada santrinya, tapi tetap bagian keluarga juga bagian daerah. Beliau setuju dimasukkan. Nah, jadi sekarang ini kalau mau nyebut di Anokoya ada Dewan Masyayikh, ada Dewan Pengasuh. Dewan Masyayikh yang ada sekarang tinggal 2. Matta'anallah bituliyuhim wa hafidhallahum bi'umurhim. Beliau berdua, Kiai Abdul Basit dan Kiai Abdul Basit Sejat dan Kiai Abdul Muksid Idris. Yang lain Dewan Pengasuh. Maka perubahan adaptasi ini karena memang kalau dulu masih lebih mudah karena ada yang menjadi ketua ya, jadi ketua Dewan Masyayikh, jadi sepo. Jadi semua keputusan ada pada beliau. Nah, sekarang ini semuanya mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama terkait dengan beberapa hal, sehingga karena hak yang sama, maka ketika ada ada pendiskusian, maka haknya juga sama di dalam menyampaikan pendapat dan keputusan. Insya Allah bisa dibaca perubahan itu ya, diadaptasi itu ya. Jadi kalau beliau masih ada Kiai Bashir, semua keputusan langsung ke Kiai Bashir semuanya. Masih ada. Kalau ada Kiai Ilyas, Kiai Waris kadang-kadang disuruh Kiai Waris dulu. Ada Abah dulu ke Kiai Som dulu. Akhirnya keputusannya tetap kepada beliau. Sehingga dulu ada konpakon ya, ada konpakon. Sekarang kita bertemu ada masalah harus nunggu Jumat memang. Karena terlalu banyak yang harus dikomunikasikan. Jadi kita nunggu sampai Jumat. Kadang-kadang memang agak lambat. Karena nunggu sampai Jumat. Permasalahannya hari Senin kadang-kadang nunggu sampai Jumat. Karena harus nunggu. Kalau dulu karena jadi bede kurir ke sana untuk cepat menyelesaikan. Oh, ampun, lestari dari selesai bisa diputuskan. Kira-kira demikian perubahan yang saya katakan adaptasi dari beberapa hal yang terjadi. Tetapi kita bersama-sama ketahui bahwa konsen kita tetap sama dengan para pendahulu, yaitu bagaimana pendidikan itu menjadi bagian yang penting, yang utama. Karena beliau, para pendiri Anokoya memang berjuangnya di pendidikan. Sehingga sangat pantas mungkin apa yang disampaikan oleh saya kemudian mengenai. Jadi apapun ngaji, pendidikan. Kalau tadi pikiran itu singkat, pikiran itu tidak terlalu panjang, saya kira memang ada rujukannya memang. Saya punya rujukan dan itu sahih ketika ada seorang kiai famili dari Jawa itu bertanya ke Kiai Waris, mengapa di Anokoya bacaannya seperti itu, pikiran setelah sholat. Kemudian bagaimana? Astagfirullahaladzim, hayyal qayyum, kok bukan hayyul qayyum? Ya, hayyal qayyum. Hayul itu karena di bagaimana? Beliau kemudian cengok kitab Masalikul Qarib. Itu dipegang ke Waris, dipegang Abah, enggak tahu yang kalau masalah yang lain. Masalikul Qarib, Habib Thohir bin Husain. Masalikul Qarib. Itu persis di sana. Jadi Masalikul Qarib. Jadi urutan bacaannya. Jadi ambil di sana Masalikul Qarib. Dan Kiai Sajjad, Kiai almarhum Kiai Syarqawi itu menulis doa yang sama seperti itu. Ada saya punya manuskrip ya, manuskrip tulisan Kiai Syarqawi, doa, kumpulan doa. Masih kertasnya tebal, yang kiri sudah karena tebal ya kertasnya ya dulu ya. Nah, seperti kertas karton apa gimana itu tebal. Itu tulisan Kiai Syarqawi yang ditulis yang terakhir di belakang itu selesai menulis tahun 1308 Hijriah. 1308 Hijriah. Sekarang 1443. Berapa tahun lagi? Kira-kira mungkin sebelum
di Anukoya atau bagaimana itu 1308 Hijriah. Itu juga seperti itu bentuknya, persis doanya. Jadi sama dengan yang ada di sama Masrakul Qorib ya. Ya, sama dengan. Dan sepertinya beliau juga ada tulisan mengutip dari kitab tersebut sepertinya. Nah, jadi itu apa namanya, sebagian saya ingin menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Kakanda Kiai Afif. Jadi ada rujukannya. Kemudian di dalam naskah yang ke Syarqawi itu berisi wirid latif, berisi rotibul haddad, berisi hizib syakron, saya sampaikan juga. Dan ada doa lagi yang dikutip dari Adhkarun Nawawi. Dan ada juga catatan beliau, nah ini ada catatan tulisan beliau yang tidak bisa saya apa namanya ya terjemahkan, itu karena juga banyak yang hilang, tapi saya sudah sampaikan dulu ke almarhum ada Alhamdulillah ke Bashir, suruh periksanya seperti itu luar biasa. Itu ada penutup beliau itu yang menunjukkan ketinggian derajat beliau di sisi Allah menurut saya. Jadi ada apa namanya, ada sumbernya ya, pikiran, maka pikiran itu. Nah kemudian mohon maaf, mumpung beda ke wafi, jadi ada doa kalau yang disusun beliau setelah sholat itu mari maurib, mari asar, mari isya, mari maurib itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ditasih sudah dengan Kiai Amir, Kiai Asim sepertinya. Cuma Abah ada budimin almarhum Abah, cok tak tasih kesengkok. Sempat ada begitu. Nah, saya bertanya kepada beliau, Kak Dinto mak doan atau kita mari maurib, mari isya. Ini cek dengan wafi tak entar kesingko. Ada bu Kak Dinto. Ini saya sampaikan saja. Jadi saya tidak tahu. Jadi sumber, jadi beliau yang tahu sumber. Apakah itu memang langsung dari Kewaris atau biasa atau bagaimana? Beliau yang tahu. Tapi itu sumber yang dari saya ya, yang sumber dari Keso. Karena di Masalikul Qarib itu atau yang di Syarqawi itu doa subuh sampai isya itu sama satu, tidak bermacam-macam ya itu. Nah jadi perubahan itu yang tahu adalah pelaku sejarah bisa dipahami kita kok saya karena bukan akademisi, jadi bentana berceletat ya. Jadi karena kependidikan itu luar biasa sehingga saya kemudian mengambil kesimpulan sendiri bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad bahwa al-istighal bil ilmi min a'dhamil dzikri. Saya punya kesimpulan demikian. Jadi Masyayikh An-Nuqayyah itu mengambil kira-kira dari yang sama dengan pendapat seperti itu. Al-istighal bil ilmi, jadi menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan yang tentu pengetahuan yang apa namanya yang membawa kebahagiaan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Min a'dhamil dzikri adalah paling besar, paling agungnya zikir. Jadi kalau di dalam hasanah kita zikir itu ada dua, zikir qalbi dan zikir lisan ya. Jadi ini juga masuk dalam zikir, a'dhamil dzikri. Jadi Anuqayyah tariqahnya ilmu. Maka dari dulu insya Allah, ini yang sudah mulai hilang ya. Mulai hilang di Anuqayyah. Ini terus terang. Kalau dulu kan pada panjenengan situ aja Kak Dinto. Elao ke Isom mulang banyak hadis. Itu lembara apa itu dulu? Tafsir ya. Elate kenapa? Kifatul Ahyan. Bocorin biasanya Fathul Mu'in atau Fathul Wahab. Semua bereksodus. Satri aleng-leng. Ke laut, ke dojo, ke borok, ke timur. Ngaci. Ya, mengejar. Kalau sekarang Yun Sepora ya, karena sudah tidak ada yang seperti itu, saya katakan tidak ada. Akhirnya pengurus itu membuat, ya pengasuh juga membuat cara sendiri. Akhirnya akhirnya kewajiban di ebang. Jadi Elu Bangsa Selatan harus begini ya, mari asar untuk ngaji wajib. Sehingga kalau wajib tak bisa eksodus ke selain. Selu Bangsa begitu juga, si Elate begitu juga, wajib di daerahnya. Sehingga tidak bisa eksodus ke ngaji si lain. Karena banyak santri kalau hanya dibebaskan, kalau hanya asal mau ngaji banyak sih tak ngaji. Akhirnya diwajibkan oleh
oleh pondok daerah masing-masing untuk menghindari anak-anak tak ngeleleng. Nah, seperti itu. Jadi perubahannya ini, makanya saya katakan ada perubahan budaya, perubahan sosial yang terjadi, maka kita juga harus berubah mungkin seperti itu. Cara model dalam pengajiannya. Itu yang apa namanya tentang pengajian. Jadi sekarang ngaji TV Ebang sudah ya, untuk santri sendiri-sendiri pagi di Lubangsa Selatan pagi. Jadi kekhasan kalau di sana fikih, kalau di sana tafsir, kalau di sana hadis, sepertinya sudah mulai agak sekolah ini yang mulai agak mulai pudar ya, di apa namanya di lingkungan kita. Terkait dengan kepengasuhan, ya, tadi kembali lagi ke pengasuhan saya. Jadi apa namanya, Kiai Isom itu dulu bersama Kiai Bukhari katanya, juga ada Kiai Mah Dahlan, ada juga Kiai Hasan. Itu pernah mengasuh di Lubangsa ketika Kiai Ilyas wafat. Jadi almarhum Abah Kak Dintoh mondok di Tebuireng tahun 1953. 1953 berangkat ke Tebuireng. Kalau ke Basir itu di dalam catatan. Jadi almarhum Abah itu banyak catatannya ya. Kalau ke Basir berangkat ke Sidogiri 1900 sebelumnya almarhum Abah. Jadi kira-kira tahun 50 Sidogiri. 3 tahun sebelum ke Esom ke Tebuireng. Jadi beliau di sana tahun 1953. Kemudian ada catatan bahwa beliau aktif menjadi sekretaris Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama di Tebuireng. Jadi kental anunya ya, kental KNU-nya. Maka kemudian jadi rois di Sumeneb. Karena sejak di Tebuireng sudah menjadi sekretaris Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Tahun 1900 berapa tadi? 53 sampai 57, kemudian beliau pindah ke Sidogiri. Tahun 1959 beliau dipanggil untuk menikah dengan umi saya Nyai Nadiro. Setengah bulan ketika dinikahkan, Kiai Ilyas wafat. Ya, Kiai Ilyas wafat. Nah, masa wafat itu kemudian di Lubangsa itu berganti-ganti kepengasuhannya. Nah, terus bersama-sama. Kiai Isom sempat mondok lagi sebentar setelah itu ada catatan mondok bulan puasa, mondok ke Pare Kediri. Ke pondok Trektek Kiai Juwaini. Ada catatannya. Sekarang saya yang pondoknya sudah, pondok Hataman itu santrinya sudah puluhan juga. Kemudian tahun 1900, ada catatannya, 1962 beliau sudah mulai pengajian. Ada catatannya bersama apa namanya penduduk Rengkampong datang. Yang perlu digali adalah kapan Kiai Hasan pindah ke Utara ya, ini yang jadi tahun 60 ampun. Oh ya, jadi insya Allah berarti Kiai Isom mungkin apa dengan siapa itu yang tahun 60 itu sudah tunggal atau belum, saya tidak tahu itu. Iya, 72. Jadi 60, kemudian tahun kira-kira akhir dari tahun 60 70-an beliau sudah siap-siap pindah ke selatan karena Kiai Waris sudah selesai pendidikan. Walaupun sudah menikah Kiai Waris, tapi masih bolak-balik ke mana, ke Malang untuk menyelesaikan doktoralnya. Dan juga kadang-kadang pulang ke mana, bukan ke Telema Rajin itu ke Pengorai. Kalau pulang juga masih kadang-kadang ada di pondok katanya, tidak langsung ke dalam gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi Kiai Isom masih bolak-balik. Baru tahun 72 bulan Ramadan kemudian resmi pindah. Di sana sudah ke Waris. Itu ya apa namanya? Jadi kira-kira dari tahun 62 secara resmi 60, kalau dari menikah 1959 sampai 72 itu
Kiai Isom ada di Telem Barat. Makanya wali yang ada di ijazah. Jadi ijazahnya Kiai Isom itu masih ada. Ijazah yang di Tebelong itu namanya wali Kiai Ilyas. Jadi bukan Kiai Sajjad, tapi Kiai Ilyas walinya. Karena Kiai Sajjad sudah meninggal. Jadi Kiai Ilyas wali. Iya. Jadi Kiai Ilyas. Kita duduk capil. Duduk capil. Itu hanya sekedar melengkapi. Kemudian terkait dengan istikharah ya tadi beliau. Jadi kalau Kiai Isom itu istikharah biasanya memang kalau sangat penting maka kemudian beliau dengan mimpi ya. Kalau tidak, entah saya tidak tahu, kadang-kadang makonan, kadang-kadang istikharah sendiri, kadang-kadang ada banyak cara. Kalau ada Kiai Muhammad Longsari kadang-kadang disuruh ke istikharah ke Longsari. Tapi dengan Kiai Longsari suruh boleh. Apa sih jawabnya Kiai Isom? Rualah. Jadi sekejar tahqiq yang sepertinya ya. Sehingga ada nyon sepura katanya ada seorang yang ngecabis ke Gunung Sari katanya karena itu keluarga karena dari Hulu katanya mun benih Kiai Isom kedina ria benih silaturahim mun Kiai Isom asli silaturahim katanya. Jadi kun lain itu benih silaturahim banyak permintaan mungkin. Jadi istikharah, jadi macam-macam istikharah. Jadi istikharah kadang-kadang yang sering kadang dengan mimpi. Mau mundukkan saya dengan istikharah selain sendiri juga makonan. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga bahwa salah satu bentuk bagaimana ketajaman istikharah beliau ya, Jadi ada seorang yang mau kuliah ke Malang. Ada orang yang mau kuliah ke Malang, saya tahu tapi orangnya mau kuliah ke Malang, kemudian beliau karena sangat penting sepertinya beliau harus istikharah sendiri. Dalam istikharahnya katanya beliau naik mobil sampai di Druksin, insya Allah tahu kapimun alumni anak Druksin. Minta tahu Druksin, minta tahu untuk anak saya. Sampai di Druksin itu dojo, ya, dojo ke atas, aing santak dari atas, sehingga motor itu tak kelem karena santan aing, santaan. Sampai rumah. Dalam tafsir mimpi air itu bagus. Ya, air itu bagus. Tetapi mengapa kok mobil tidak ongkar? Akhirnya orang itu berangkat ke Malang kuliah semester 4 drop out. Artinya apa? Benar tak ongkar itu. Ya, saya tak ongkar bagus, tapi tak ongkar. Akhirnya drop out, akhirnya harus pindah kuliah ke tempat yang lain. Itu saya ingin mencontohkan bahwa bagaimana istikharah beliau seperti itu. Belum lagi istikharah kalau ada pernah nyon sekolah, mungkin tidak perlu saya gambarkan. Ketika ada pemilihan presiden, beliau istikharah sendiri dan beliau sesengkok fokusan ria. Ya. Dan ya fokusan ria. Jadi beliau punya sendiri. Beliau punya istikharah sendiri. Jadi beliau berhati-hati. Jadi macam-macam yang beliau itu yang saya ketahui. Kemudian apa yang sempat saya bisa catat di sini bahwa nama ya, mungkin nama. Jadi yang sering sebutkan juga bahwa dari Kiai Waris ini ya, dari Kiai Waris bahwa ketika Kiai Waris dulu masih aktif ini politik sudah ya, tentang politik. Masih sudah aktif di P3. Masih ramai-ramainya P3 dengan Golkar itu mungkin ya. Suatu saat ada pertemuan di barat di mana katanya, saya tidak tahu, Lukhulu itu ada pertemuan Golkar katanya. Kemudian yang ada diundang, Kiai Waris itu diundang. Si minta pertimbangan ke Kiai Isom, gula kak itu yang cambi Golkar entaran apa pun tan iki. Mau tika entar, tika kan cer orang bahasa kira-kira begitu, cer orang politik entar itu dalam bentuk penghormatan. Jadi masih karena ragu, mungkin karena kencangnya Golkar dengan macam-macam, jadi kuat ya, jadi mentain dua rumah, jadi begitu. Jadi masih konsultasi.
Jadi kuatnya silaturahim itu ya, silaturahim. Bahkan kalau almarhum Abah itu beroncongan, dijemput oleh mobil, pas coba seraan soncong kewaris belum ongka Abah tak boron ongka juga. Baru ongka kadang alu mempah ongka itu lembaga ketika kewaris sudah naik ke mobil. Penghormatan beliau karena kewaris kakaan dari rajina beliau. Insya Allah seperti itu, insya Allah. Jadi alu mempah dan itu mutawatir, banyak yang tahu seperti itu. Walaupun saya tidak tahu tapi mutawatir. Jadi penghormatan seperti itu. Sekedar tambahan. Jadi saya pernah tentang pendidikan bertanya, jadi pernah dibahas di Anokoya tentang kurikulum. Ini tak kelemar sekarang terus belum selesai kurikulum, tapi dulu pernah dibahas secara intens tentang bagaimana perubahan kurikulum di Anokoya karena terlalu banyak muatannya itu, dan itu dikeluhkan. Sempat dibahas karena saya pada waktu itu pegang kitab fikih Kifayatul Akhyar di MA. Kemudian ada masukan bagaimana kalau di MA itu kita tamatkan saja Fathul Qorib dari MTS sampai ke MA. Jadi supaya tak ngulang boleh. Sebab ngulang dari Fathul Qorib ke Alia kadang-kadang ke kelas telok, mereka ke MA ngulang boleh dari bab tuhar boleh. Kita mari padahal disampaikan kepada Kesum. Ini ada usulan bagaimana kalau dihatamkan. Yang mendai tidak wawasan kita sekali. Tak berhubung sekali kita. Karena apa? Karena di sekolah itu bukan untuk belajar sepenuhnya, hanya pengantar. Harus belajar sendiri. Kalau hanya mencoba ke sekolah ya tak menda. Jadi pengantar. Akhirnya disampaikan kepada tim kurikulum bahwa seperti itu pendapat dari Kesum. Kifayatul Akhyar itu tinggi ya sudah ikhtilaf semua. Jadi di pondok-pondok salaf saja banyak tidak pakai Kifayatul Akhyar. Karena ada banyak ikhtilaf di dalam. Bukan dari Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Terus jadi Anokoya pegang Kifayatul Akhyar itu sudah suatu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi bagaimana ada perkembangan pemikiran sebenarnya di dalam. Cuma sekarang masalahnya santrinya semacam tak tahu. Jadi perkembangan seperti itu kurang bisa dibaca. Oleh karena itu, terus kita pikirkan bagaimana agar lelampah sesepo itu ada. Makanya formulasi di sekolah di Anokoya itu sekarang. Jadi kitab-kitab yang dulu itu tetap ada, tetapi ada di jurusan biasanya. Mantek ada di jurusan bahasa. Tidak semua dulu, karena sudah tak bisa. Mantek ada jurusan bahasa. Kemudian apa yang ada di jurusan yang lain, gitu. Balaghah tetap ada, tetapi dibagi-bagi dengan jurusan. Itu untuk menjaga, karena memang sulit ya kita al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil qadimil aslah. Ini sulit untuk kita kemudian menjadi formula seperti apa yang pas. Harus diformulasikan dengan luar biasa. Saya loncat-loncat ya yang sampaikan ya. Jadi terakhir mungkin dari saya adalah kembali lagi kepada Syekh Wafi nanti nyoon coba Wafi masalah doa itu nanti. Doa selestarian salat bermacam-macam warna isya masuk. Cukup kesem kan di catatan di Kabupaten Gola menabi kesem menabi mau soalnya tidak coba tak usah ajirna pak kunci macam tiba-tiba. Tak ajirni Allahumma ajirni minan nar. Ini ajirna. Cok baca kapi. Dan memang di teks aslinya karena memang ajirni. Ya, tidak mau berubah. Ya, seperti itu. Kemudian apa yang saya terakhir yang bisa tampilkan?
Oh ya, jadi yang terus kita jaga bahwa pemisahan putra dan putri. Jadi pemisahan putra dan putri sangat Kiwaris itu dulu bertemu. Kiwaris itu kan acaranya ya apa namanya tawadun jalan begitu. Ketemu dengan saya di persimpangan Binian. Siapa dia? Oh, suruh pindah. Tak tahu siapa kan? Tak tahu siapa kan? Abdin, oh benar. Karena apa? Di persimpangan laki bini. Oh itu, semua mana? Abdin, oh benar. Jadi sangat permisahan. Jadi ini apa namanya? Ini harus dipegang ya dengan anak ya. Apa benar-benar menjaga pemisahan laki bini ini? Karena seperti itu ya apa yang menjadi apa namanya keyakinan dari para masyayikh kita. Karena mencongi nggak itu. Makanya di ya kalau apa namanya kalau berkeluarga yang dilarang mengajar di putri. Kalau belum keluarga, kecuali oleh. Jadi dilarang kalau belum berkeluarga. Saya kira itu dulu ya mungkin yang bisa saya tambahkan. Nanti menabi chat pada hasil terlebat, insya Allah saya akan tambahkan lagi bahwa yang terpenting dari apa yang sudah mungkin bisa saya sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lihat dari Anukoya, mohon kepada para alumni semua ya untuk bersama-sama kita memberikan masukan kepada kita terkait dengan pengembangan pendidikan dengan tantangan perubahan yang begitu luar biasa. Sudah sekarang ini ada izin dari sekolah tinggi penggunaan laptop. Ini kita sulit di penggunaan laptop untuk IST. Saya masih menunggu jawaban. Ini apa terus 24 jam atau kapan? Belum ada jawaban. Karena pengaruhnya luar biasa kepada santri. Dan ini belum ada pada zaman beliau sesepuh. Tantangan ini tantangan baru bagi kita. Maka ini juga perlu kita antisipasi bagaimana. IST minta santri ini harus memegang laptop karena bagian dari pembelajaran. Sementara di pondok dilarang karena takut digunakan hal-hal yang tidak benar. Maka perlu jadwal yang benar agar kita bisa mengawasi dengan baik. Kalau tidak begitu ya sulit kita bagaimana menjaga yang menjadi lansinan dari si sepuh itu. Saya kira itu dulu sementara. Demikian karena saya memang acak loncak seperti ini. Jadi kalau nanti ada yang perlu tambahkan saya tambahkan. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang jelas atau banyak hal yang berlebihan dari saya. Di sementara wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.